Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan produk yang akan saya bahas kali ini sebenarnya saya sendiri juga bingung atau mungkin kalian juga bingung ya kalau udah ngelihat dua produk yang ada di depan saya ini. Ya, ini adalah sebuah wireless headphone baru dari Baseus yang kalau kalian lihat sekilas ini mungkin kerasa cukup mirip, kerasa cukup sama, bahkan visualnya pun sama. Tapi ini dua produk yang berbeda. Yang ini Baseus Buds 30 Max, sedangkan yang ini Baseus Buds 35 Max. Ya, dari sini kita bisa lihat dari namanya sedikit mirip tapi beda di angka serinya aja. Dan kira-kira kedua produk ini itu bisa dibilang mirip atau enggak sih? Mulai dari bagian box di sini akan saya singkat karena kedua produk ini punya desain yang cukup sama. Bedanya di gambar produknya aja, ada sedikit perbedaan di bentuk ear cup-nya sama tulisan Baseus-nya. Di bagian samping box di sini juga untuk semua highlight fiturnya semuanya sama untuk kedua produk. Dan di bagian belakangnya baru kelihatan bedanya. Kalau yang 30 Max gambarnya mas-mas yang lagi traveling sambil pakai headphone-nya dan beberapa aspek teknis dalam berbagai macam bahasa di bagian bawah. Kalau yang 35 Max, gambarnya mas-mas yang sedang olahraga pakai headphone-nya. Yang di bawahnya juga disusul dengan beberapa aspek teknis kecil dalam berbagai bahasa juga. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam box dari kedua produk ini, yang pertama adalah unitnya. Lalu ada kartu garansi, buku manual, buku info keamanan, bonus stiker Baseus, kabel charger, kabel aux. Kesan pertama waktu setelah nyobain kedua produk ini, yang saya dapat ini adalah kedua produk yang bener-bener nyaris sama persis. Dan di sini saya berpikir ya, kenapa Baseus harus bikin dua produk yang sebenarnya sama, bahkan secara penggunaan, tapi dibikin ke tipe yang berbeda gitu. Yang ini 30 Max, yang ini 35 Max. Baseus Buds 30 Max punya dua varian warna, yang pertama hitam dan yang kedua warna putih. Dan untuk Baseus Buds 35 Max di sini juga punya dua warna. Yang pertama hitam yang sedang saya bahas di sini dan warna beige. Di sini bagian desain yang cukup kelihatan berbeda secara signifikan itu cuma di logo Baseus-nya. Kalau di 30 Max, logo Baseus ada di bagian luar ear cup. Sedangkan Baseus 35 Max, logo Baseus-nya ada di bagian tangkainya. Lalu di bagian ear cup, di sini bentuknya juga berbeda. Kalau Baseus 30 Max bentuknya cenderung lebih ke bulat bagian luarnya ya. Tapi kalau 35 Max itu lebih lonjong. Cuma itu aja sebenarnya bagian perbedaan dari desain kedua produk ini ya. Di bagian headband, kedua produk ini juga punya desain yang cukup sama. Di bagian atasnya polos aja, dan di bawahnya ada foam. Tapi di sini 35 Max punya foam yang lebih empuk. Dan di 30 Max di sini foamnya lebih tebal. Di bagian tangkai, 30 Max polos aja, dan di 35 Max di sini ada logo Baseus seperti yang saya jelaskan tadi ya, perbedaan yang pertama. Lalu di bagian ear cup di sini bisa kita lihat di bagian luarnya, seperti ciri khasnya Baseus, selalu ada aksen garis yang warnanya silver kayak gini, dan ini berlaku di kedua produknya. Ada aksen kayak metal yang menjadi sambungan antara bagian headbandnya sama ear cup-nya. Di bagian earpad di sini juga keduanya sama. Tingkat empuk dari foamnya buat saya, kedua produk ini juga udah bagus ya, udah nyaman waktu nempel di bagian kulit kita. Dan di bagian dalamnya dengan ruang yang menurut saya cukup luas untuk daun telinga kalian masuk di bagian ear cup-nya. Dengan ketebalan sekitar 2 cm ya. Dan tak lupa juga di bagian dalamnya, kedua produk ini punya indikator L sama R yang cukup jelas. Build quality dari kedua produk ini juga buat saya udah sama-sama bagus ya. Kerasa cukup lentur waktu saya coba stretching, cuma memang nggak terlalu lentur banget ya. Jadi di sini cukup kerasa, ada batasan yang cukup minim waktu saya coba stretching. Dan memang kalau kalian paksa itu langsung kerasa ada bagian yang cukup ringkih waktu kalian stretching. Dan ini berlaku di kedua produk ini ya. Bagian kenyamanan di kedua produk ini juga buat saya udah cukup bagus, memberikan kesan yang cukup mirip. Cuma bedanya, yang 35 Max ini sedikit lebih besar ukurannya ketimbang yang 30 Max. Jadi kalau misalnya kalian mau milih dari kedua produk ini dan bentuk ukuran kepala kalian sedikit lebih kecil, itu lebih cocok
ambil yang 30 max, jangan yang 35 max, karena 35 max ini sedikit agak gede. Bagian telinga kita juga udah bisa cukup masuk di bagian dalam earcupnya ya, jadi buat saya ini udah cukup leluasa. Clamping force dari kedua produk ini juga buat saya cukup bagus ya. Di 30 max, buat saya ini lebih kencang lagi. Kerasa cukup solid, tidak ada bagian yang mudah kegeser waktu saya geleng-geleng, angguk-angguk, dan memang posisinya tidak berubah sama sekali. Di sini, 35 max sedikit lebih berbeda, karena waktu saya coba geleng-geleng, angguk-angguk, masih ada rasa licin yang bikin headphone-nya ini sedikit berubah ya posisinya. Walaupun sebenarnya clamping-nya itu sama-sama kayak 30 max, cuma bagian lainnya yang menyentuh rambut atau menyentuh bagian kulit itu kerasa cukup lebih licin aja dibanding 30 max. Untuk pengalaman headrest di sini, buat kedua produk saya tidak ada masalah sama sekali. Sama-sama enak waktu dikalungin, sama-sama tidak memberikan kekangan waktu saya stretching leher dengan gerakan yang cukup leluasa. Isolation dari 30 max sama 35 max ini juga buat saya cukup sama. Di sini Baseus klaimnya kedua produk ini punya yang namanya minus 30 dB passive noise cancellation. Yang berarti di sini noise cancellation-nya itu pasif, bukan aktif ya. Jadi kalian nggak bisa nemuin fitur untuk mengaktifkan aktif noise cancelling karena memang fiturnya pasif noise cancelling. Dan apa yang saya rasakan waktu dipakai itu benar-benar tidak terlalu kerasa noise cancellation-nya dari kedua produk ini. Walaupun diklaim bisa minus 30 dB, tapi buat saya noise-noise yang terreduce dari luar itu cuma sekedar suara-suara angin, suara-suara yang mungkin minor gitu ya noise-nya. Karena suara orang, suara kendaraan, suara hujan itu juga masih kerasa kedengeran kalau saya pakai ya. Jadi untuk passive noise cancellation-nya buat saya ini juga nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih. Untuk kapasitas baterai di sini nggak ada info sama sekali ya dari produk Baseusnya sendiri, dan udah coba saya browsing juga. Yang bisa saya kasih tahu ke kalian, baterai dari kedua produk ini itu bisa bertahan di playtime 50 jam, dan buat saya itu udah sangat-sangat cukup dengan waktu charging sekitar 2 jam. Artikulasi yang ada di 30 max sama 35 max ini juga udah sangat-sangat lengkap. Yang pertama bagian adjuster, di sini kalian bisa atur dengan total step yang ada 8, jadi bisa kalian sesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Dan di kedua produk ini juga support fold, jadi headphone-nya bisa kalian fold dan bikin headphone-nya jadi lebih ringkes lagi waktu kalian simpen atau bawa kemana-mana. Dan tak lupa juga bagian earcup-nya yang bisa kalian rotate 90 derajat. Dan di sini bagian tilt yang sayangnya jaraknya kerasa cukup tipis banget ya. Cuma buat saya untuk bagian tiltnya ini nggak akan terlalu berasa sih ya, waktu kalian udah pakai headphone-nya. Dan semua hal tadi di cover untuk 30 max di bobot yang 242 gram, sedangkan 35 max itu di 244 gram. Bedanya cuma 2 gram aja, jadi nggak terlalu berasa. Oh iya, dan tak lupa juga mungkin kalau kalian yang kepo apakah kedua produk ini disupport sama aplikasinya Baseus atau tidak, jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena bukan seri Bowie. Yang saya tahu di support aplikasinya Baseus itu cuma seri Bowie doang kalau headphone. Sekarang kita cek bagian-bagian yang ada di earcup-nya. Untuk kedua produknya mirip, sama. Peletakan tombolnya juga sama, posisinya sama, dan fungsinya juga sama. Di bagian earcup sebelah kiri tidak ada apa-apa, kosong aja. Di sebelah kanan bisa kita lihat mulai dari tombol yang pertama, ada tombol plus yang berfungsi sebagai menaikkan volume atau next track apabila ditahan. Lalu ada tombol multifungsi yang berfungsi juga untuk play dan pause media player kalian, 2 kali untuk voice assistant, dan beberapa fungsi untuk telepon. Lalu ada tombol minus yang fungsinya untuk menurunkan volume dan juga preview track apabila ditahan. Lalu ada port Type-C yang untuk charging, ada port aux, ada lubang mikrofon, ada on-off yang bentuknya switch, dan lampu indikator. Konektivitas yang ada di kedua produk ini juga sama. Yang pertama pakai Bluetooth yang versinya di sini sudah 5.3 dan sudah pasti kodeknya AAC. Dan konektivitas kedua di sini pakai kabel aux, di mana sekali lagi akan saya ingatkan karena tipe kabelnya ini pakai yang 2 ulir atau TRS. Jadi kalian tidak bisa pakai mikrofonnya kalau pakai kabel. Power on.
Connected. Power off. Power on. Connected. Power off. Sekarang adalah bagian suaranya yang di sini saya nggak akan bisa banyak ngomong sih kalau urusan sama sound quality-nya Baseus ya, karena kedua produk ini punya karakter suara sing sama persis, podo plek, nyaris gak ada bedane. Jadi saya akan langsung persimpel aja. Di sini awalnya saya pikir karena waktu lihat boxnya ada tulisannya tuh ya, body shaking bass, yang berarti buat orang yang udah baca pasti berespektasi ya kalau suaranya bass di sini akan yang menjadi paling dominan. Dan apa yang saya dapat ini sebenarnya sesuai kok. Di sini bagian bassnya bener-bener lebih kerasa daripada produk Baseus yang sebelumnya pernah saya cobain. Tapi di bagian bass di sini buat saya memang masih ada yang kurang. Mungkin bagian sub bass di sini beneran jadi lebih kerasa, jadi lebih kerasa bumi bassnya, jadi lebih kerasa presence-nya itu ada. Bassnya cukup kerasa lembut, cukup soft. Cuma memang nggak nonjok. Bassnya nggak nampol, nggak nonjok. Jadi kayak cuma bass yang sekedar boom-boom aja. Bassnya bukan yang bass yang bener-bener enak banget gitu. Bahkan buat saya sendiri pun, bass head itu masih ngerasa kurang sama bassnya sih 30 Max sama 35 Max ini. Karena suara dasar yang saya dapat dari kedua produk ini itu punya karakter yang cukup balance dengan tambahan elemen bass di sini yang cukup dibikin lebih boomy. Jadi di sini bagian vokal itu juga masih cukup kerasa, walaupun memang nggak kenceng. Masih cukup clear, masih cukup jelas, masih cukup enak didengerin. Bagian treble di sini juga nggak terlalu berasa juga. Ya treble-nya ada, tapi posisinya kayak berasa netral aja gitu. Dan bagian bass itu juga sama. Jadi di sini dia punya karakter yang kerasa cukup balance, tapi ada tambahan boomy-nya bass di belakang gitu. Intinya gitu. Jadi ini walaupun memang dominannya bass, tapi nggak akan cocok buat bass head. Untuk detail sama separasi di sini juga cukup oke aja. Nggak terlalu kerasa banget, tapi juga nggak terlalu hancur banget. Di sini masih level yang cukup enak kok. Bahkan menurut saya, untuk musik yang cocok diputar di kedua produk ini, itu musik-musik yang genrenya santai banget. Kayak musik-musik akustik, musik jazz, musik pop, musik indie, atau senja, atau anak sore, serah kalian sebutnya ya apa. Pokoknya musik-musik yang kayak gitu kok enak. Tapi buat musik yang jedak-jeduk, musik rock, musik metal, pokoknya musik yang tempo cepet, dengan suara rame, itu rasanya agak kurang. Jadi, kedua karakter suara dari kedua produk ini sama persis ya. Saya ingatkan kembali, nggak ada bedanya. Tapi, beda cerita kalau misalnya kalian pakai mode kabelnya. Yang pertama, kalau di 30 Max, di mode kabel AUX ini suaranya kerasa langsung kembali ke karakternya Baseus banget. Mirip sama D05, mirip sama H1i yang pernah saya bahas. Karakternya langsung berubah jadi kayak cukup nge-break, balance to break gitu ya kerasanya. Jadi bener-bener jadi kayak suara yang cempreng, suara yang flat, yang cempreng, yang bassnya malah hilang gitu. Dan kerasa lebih nyentak. Tapi kalau 35 Max pakai mode kabel, suaranya itu kerasa jadi semi visip mungkin ya kalau dirasain gitu. Cuma di sini emang bagian vokalnya nggak terlalu tenggelam aja. Karena di sini bagian bassnya itu kerasa cukup nyentak, lebih punchy, lebih nonjok. Cuma memang nggak sebumi kalau di mode wireless ya. Tapi buat saya, bass yang kayak gini itu bass yang enak gitu, bass yang nonjok banget. Cuma memang karakternya bassnya itu bass yang tight, bukan bass yang mendem ya. Dan untuk treble-nya di sini juga kerasa banget. Lebih ngecring, lebih open, lebih airy, cuma memang levelnya nggak terlalu nusuk aja. Jadi yang berbeda hanya di mode kabelnya aja. Kalau mode wirelessnya suaranya masih sama.
searching for a longer day. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Sekarang pengalaman untuk nonton, dan ya, pengalaman nonton di sini sangat-sangat kurang untuk genre film-film yang cukup ramai ya, film action. Karena di sini buat saya itu volumenya kerasa kurang kenceng aja. Jadi waktu nonton film action itu masih ada rasa-rasa suara yang harusnya bisa keluar tapi nggak keluar karena memang power dari kedua headphone ini itu kerasa banget kurang keluar bagian volume di sini walaupun udah di set 100% itu bener-bener masih kurang berasa itu. Walaupun sebenarnya soundstage untuk nonton dari kedua produk ini itu udah cukup bagus loh. Positioning suara di sini juga menurut saya udah cukup enak kok dirasain. Udah cukup sesuai lah sama adegan yang udah saya tonton gitu. Seperti yang saya bilang tadi, dia punya karakter yang cukup balance dan buat nonton film yang rame ini kayaknya masih kurang sih. Pengalaman yang diberikan tuh kurang imersif. Yang saya rasain itu nggak dapet buat nonton film action. Tapi beda cerita kalau kalian genrenya itu santai, nonton film-film yang emang banyak orang ngomongnya ya, kayak podcast atau drama. Di sini karakter vokal itu kerasa enak gitu dirasain. Bener-bener nggak kecampur sama frekuensi apapun, bagian vokal itu kerasa cukup clear, orang ngomong itu kerasa cukup jelas, kata-katanya juga enak. Vokal cowok, vokal cewek, semuanya masih enak buat didengerin. Dan jelas sama kayak pengalaman musik tadi ya, ini lebih cocok buat genre yang santai aja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 30 Max sama 35 Max dipakai untuk main game? Sebelum itu, saya akan kasih tahu dulu ke kalian kalau kedua produk ini tidak punya fitur low latency mode, tidak punya gaming mode, pokoknya tidak mensupport untuk aktivitas gaming, kecuali kalian pakai mode kabelnya kalau nggak mau ada delay sama sekali ya. Pengalaman gaming yang saya rasakan waktu pakai kedua produk ini juga sama persis. Suara ambience yang ada di game itu jadi kurang berasa. Suaranya kurang kenceng. Suara tembakan itu loh rasanya kayak melempem loh. Jadi yang sangat saya sayangkan sekali lagi karena soundstage-nya itu udah bagus, udah pas. Nggak gede, nggak kecil, pokoknya pas aja. Dan positioning suara di sini juga udah bagus. Pinpoint suaranya itu udah jelas. Tapi yang saya rasa waktu main game COD Warzone yang pertama di sini saya sampai cobain gitu ya, auranya tuh sepi banget. Ambience dari game itu nggak kerasa kayak game perang, lebih kayak game horror yang bener-bener suaranya ada kalau ketika musuh di depan kita aja gitu. Karena suara step di sini juga nyaris nggak kedengeran kalau memang jaraknya cukup jauh. Dan tak lupa juga saya cobain di CODM dan suara yang saya dapat di sini benar-benar lebih melempem lagi daripada COD Warzone. Lebih melempem, lebih kayak kerupuk yang udah nggak layak makan. Jadi saya sangat tidak sarankan main game pakai kedua headphone ini. Terakhir ini ya, karena Jadi ceritanya gue tuh janjian jam 4 sore. Tiba-tiba dia datang sekarang jam setengah 6. Sementara gue setengah 6 harus cabut dari sini. Kenapa lu bisa telat sampai 1,5 jam? Onat. karena anak gue ulang tahun lagi dia. Aduh, langsung gak enak dong gue. Gak enak kan? Kanan kiri cewek. Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah CT
SX3. Fitur utama dari GTX 3 ini adalah satu tombol dedikasi untuk gaming modenya, karena di sini gaming modenya itu ya, jadi ini adalah suara yang kalian dengarkan berasal dari mikrofonnya si Baseus Bass 30 Max. Dan menurut saya, untuk karakter suaranya sendiri di sini udah cukup bagus ya. Dia punya fitur yang namanya High Definition ANC, berarti dia bisa mengurangi noise environmental yang ada di sekitar kalian waktu kalian pakai mikrofonnya. Dan di sini tangkapannya udah cukup jelas. Dan seperti biasa saya akan pakai suara ASMR Kuli untuk noise dari luar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk level mengganggu atau tidak mengganggunya, silahkan kalian nilai sendiri. Ya, jadi suara yang kalian dengarkan sekarang berasal dari mikrofonnya Baseus Bass 35 Max. Dan untuk karakter suaranya sendiri di sini buat saya cukup mirip sama yang 30 Max ya. Sama-sama juga punya fitur High Definition ANC yang mengurangi suara noise di sekitar kalian. Dan untuk noise dari luar seperti biasa saya akan pakai suara ASMR Kuli. Ya, jadi untuk karakter suaranya kurang lebih seperti itu. Dan untuk level mengganggu atau tidaknya silahkan kalian nilai sendiri. Range harga dari kedua produk ini juga bedanya cukup tipis ya. Untuk Baseus Bass 30 Max di sini bisa kalian dapatkan antara 345.000 sampai 425.000. Ringnya kerasa cukup jauh tapi bisa kalian sesuaikan ya, dan kalian bisa pilih toko mana yang sekiranya cocok dengan harga yang kalian suka. Dan untuk Baseus Bass 35 Max ini juga ada di kisaran 300 ribuan sampai ke 349.000. Dan 35 Max ini jelas lebih murah sedikit ketimbang 30 Max ya. Walaupun saya nggak ngerti sih sebenarnya bedanya apa kalau harganya bisa sejauh itu gitu bedanya. Karena kedua produk ini memang benar-benar mirip bro. Kesimpulan saya buat Baseus 30 Max dan Baseus 35 Max di sini sebenarnya bingung. Asli ya, saya itu bingung banget sama produk ini. Kenapa gitu harus dibikin dua? Seperti yang saya omongin di awal tadi. Overall kualitasnya itu bener-bener mirip banget, bener-bener sama, bener-bener beda yang hal-hal minor aja gitu. Kayak di bagian desain. Logonya peletakannya ada di mana, desain dari earcupnya, kualitas suara dari bagian kabelnya, ukuran dari headphone-nya sendiri, yang sisanya udah sama semua. Dan itu nggak mempengaruhi pengalaman pemakaian kalian sebenarnya, yang berbeda itu. Cuma beda secara visual aja sedikit gitu. Jadi di sini sebenarnya saya itu juga nggak terlalu paham ya sama pasarnya kedua produk ini gitu. Karena di harga yang 300.000 pun, bahkan yang 30 Max sampai 400.000, itu buat saya kerasa kurang worth it gitu. Sebuah headphone di harga segini, kalau di brand-brand yang udah pernah saya bahas, itu biasanya punya fitur-fitur yang setidaknya mendukung beberapa keunikan dari brand-brand tersebut gitu ya. Kayak 300.000 punya ANC, 300.000 punya fitur gaming mode, 300.000 punya fitur-fitur lain yang cukup unik. Tapi Baseus di 30 Max sama 35 Max ini nggak memberikan fitur yang cukup worth it juga gitu di harganya. Seperti yang kalian lihat tadi, fiturnya cuma sekedar passive noise cancellation, bukan active noise cancellation. Dan mikrofonnya yang punya ANC. Udah, highlightnya cuma itu, sisanya bener-bener saya nggak bisa ngerasain sih sesuatu yang bikin saya itu bisa merekomendasikan kalian buat beli kedua produk ini gitu. Karena dari segi suaranya pun di sini buat saya kerasa nggak akan cocok gitu sama kalian. Soalnya suara yang kerasa cukup balance, apalagi ya kalian tahu ya historinya Baseus headphone-nya itu kualitas suaranya kayak gimana. Itu memang nggak kebanyakan cocok gitu sama orang-orang Indonesia gitu. Jadi sebenarnya di sini saya sangat menyayangkan aja sih kenapa Baseus harus bikin dua produk yang nyaris serupa dengan harga yang kerasa cukup beda banget gitu.
Padahal keduanya ini sama. Rasa-rasanya akan lebih baik kalau misalnya Baseus fokus ke satu produk barunya nanti buat bikin satu produk yang memang punya keunikannya tersendiri. Dan kali ini untuk Baseus Bass 30 Max sama Baseus Bass 35 Max ini juga ya tidak sesuai namanya juga gitu. Bassnya nggak sampai bikin body shaking bass, nggak sampai bikin kita joget-joget sama bassnya. Pokoknya saya di sini sedikit kecewa aja sih sama Baseus. Jadi saran saya di sini mending kalian pikir-pikir lagi sih kalau kalian mau ambil salah satu dari kedua produk yang udah saya bahas ini ya, karena memang ini bener-bener khusus gitu, spesifik gitu buat orang-orang yang emang mungkin satu suka sama brand Baseus, kedua suka headphone dengan desain yang ditawarkan oleh Baseus, ketiga nggak perlu suara yang kenceng, nggak perlu suara yang aneh-aneh, nggak ada efek apa-apa, yang penting headphone-nya nyala dan udah. Cuma itu mungkin yang bisa saya pikirkan ya kalau kalian memang mau beli kedua produk ini. Oke, sekian pembahasan saya soal Baseus Bass 30 Max, Baseus Bass 35 Max. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun. Apa-apaan ini Baseus?